Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat untuk belajar IPA dengan mudah? Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di video yang kedua ini kita akan fokus membahas tentang gaya listrik statis. Selamat belajar. Bab 4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Subbabnya adalah gaya listrik statis. Kompetensi dasar kita yaitu kompetensi dasar 3.4 dan kompetensi dasar 4.4. Pengertian gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Gaya ini adalah gaya tarik atau bisa juga gaya tolak yang terjadi antara dua muatan listrik bila dua muatan tersebut saling berdekatan. Jadi di sini pasti melibatkan dua buah muatan ya, Nana. Jadi ada muatan satu dan ada muatan yang kedua. Ketika mereka saling berdekatan, maka akan timbul gaya. Namanya adalah gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita semuanya mungkin sering mengalaminya atau mencoba dalam pembelajaran, yaitu penggaris plastik yang digosok dengan rambut kering atau kain wol ya. Maka ada terjadi perbedaan ketika sebelum digosok dengan sesudah digosok. Sebelum digosok, penggaris tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap serpihan kertas. Tapi setelah penggaris tersebut digosok dengan rambut kering atau dengan kain wol, maka setelah ketika kita dekatkan dengan serpihan kertas, maka serpihan kertas tersebut akan menempel ke penggaris. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada suatu gaya ya, suatu gaya yang mempengaruhi kedua benda tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghitung gaya elektrostatis atau gaya Coulomb ya? Nah, rumusnya adalah ini F sama dengan K dikalikan Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb atau gaya listrik dengan satuan Newton. Kemudian Q itu adalah muatan listrik atau besarnya muatan listrik, nilai dari suatu muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. Kemudian R itu adalah jarak dalam satuan meter. Sedangkan Q ini adalah konstanta yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Nah, anak-anak di sini semuanya satuannya adalah satuan SI ya, atau satuan internasional, di mana gaya itu SI-nya adalah Newton, muatan itu Coulomb, dan seterusnya. Ini rumusnya. Contoh kasus ya. Ada dua buah muatan di sini, ada muatan A dan muatan B, terpisah pada jarak 20 cm. Ini soalnya, dua buah muatan listrik A dan B masing-masing dengan muatan plus 4 mikrocoulomb dan min 8 mikrocoulomb seperti pada gambar, dengan nilai K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat. Apa yang akan terjadi pada kedua muatan tersebut? Nah, kita akan coba ya hasilnya. Kita cari itu apa yang akan terjadi pada mereka. Hasil analisis kita, kejadian tersebut akan menimbulkan gaya. Gaya kita tahu adalah tarikan atau dorongan yang disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Ya, mereka akan saling memberikan gaya, timbul gaya elektrostatis. Nah, yang kedua, karena berbeda jenis muatan, yang satunya plus satunya min, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik menarik.
Nah, berapakah besarnya gayanya? Kita akan hitung ya sekarang. Yang pertama, kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikalikan QA dikali dengan QB dibagi R kuadrat. Jadi ini indeks ini bisa diganti-ganti ya anak-anak. Bisa Q1 dikali Q2, bisa QA dikali QB, tergantung soalnya seperti apa, karena ini bebas, bisa berubah sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya berdasarkan rumus ini ya. F, ditulis lagi F di bawahnya sama dengan K-nya kita ganti dengan konstanta yang sudah diketahui di soal, yaitu ini 9 kali 10 pangkat 9, maaf ini pangkat 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat dikali, nah QA-nya kita ganti sesuai dengan di soal. Nilai QA adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kenapa ini ada 10 pangkat min 6-nya? Karena satuannya tadi di soal adalah mikro. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, kemudian dikali dengan QB. QB-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 juga, karena sama-sama mikro. Nah, kenapa kok di sini tidak ada plus dan tidak ada min? Sebenarnya di dalam gaya itu kita tidak memerlukan tanda ya, dalam perhitungan nilai gaya tidak memerlukan tanda. Tanda itu hanya kita pakai untuk menentukan apakah reaksinya itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau nilainya tetap ya. Saya lanjutkan, dibagi dengan R. R-nya tadi karena 20 cm maka 0,2 meter. Ingat semuanya harus dalam satuan SI seperti yang tercantum di rumus tadi. Jadi ini tidak boleh cm ya, anak harus meter. 0,2 meter dikuadratkan sesuai dengan rumus. Yang ini juga satuannya harus coulomb ya, tidak boleh mikrocoulomb, tidak boleh, harus coulomb. Makanya ini dikalikan 10 pangkat min 6 karena dalam rangka mengubah dari mikrocoulomb menjadi coulomb. Nah, setelah itu kita hitung. F sama dengan, ini untuk memudahkan kita satuannya Ibu hilangkan dari perhitungan ya, untuk mempermudah saja. Di awal tetap harus ada. F sama dengan ini ya. Tetap ini 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Ibu hilangkan. Ini sama semuanya, hanya satuan saja yang menghilang. Kemudian kalau kita hitung F sama dengan, nah seperti ini ya, 9, kita tulis lagi 9. Kita kumpulkan dulu yang angka-angka pokoknya. 4, 8, 8 dikali 10 pangkat min 3. Dari manakah itu? Dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 lagi. Kalau dikali itu pangkatnya kan bisa dijumlahkan ya, berarti 9 dikurangi 6 dikurangi 6 lagi. Maka hasilnya adalah min 3. Jadi ini pangkatnya menjadi tinggal pangkat min 3. Dibagi dengan 0,2 kuadrat. Itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, 4 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan berapa itu? 0,04. Nah, gitu. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi perhitungannya. Ini sama dengan 9 kali 4 kali 8 ya, tetap kali 10 pangkat min 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Sama ini ternyata ya. Sama dengan ini kita sederhanakan menjadi
4-nya hilang anak-anak. Kenapa kok bisa hilang? Karena ini bisa dicoret, sret, yang ini juga sret, dicoret, hilang ya, karena pembagian. Tinggal 9 kali 8 dikalikan 10 pangkat min 3 dibagi dengan ini. Tadinya kan 0,04 ya. Karena dibagi 4 dengan yang atasnya tadi tinggal 0,01. Sehingga hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat min 1. Dari mana ini min 1? Karena ini adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 tinggal 10 pangkat min 1 atau sama dengan 7,2 Newton. Nah, itu adalah hasilnya. Oke, ngerti di sini sampai di sini? Kalau ada yang mungkin perlu dijelaskan ulang, kalian bisa berkomentar ya di kolom komentar yang ada di video. Nah, sekarang kita akan mengerjakan anak-anak tugas ini untuk kalian yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti untuk lebih memahami lagi materi yang kita pelajari. Ada tugas yang pertama yaitu seperti ini. Ya, 2 buah muatan listrik Q1 dan Q2 masing-masing dengan muatan min 4 mikrocoulomb. Ini min 4 mikrocoulomb dan min 2 mikrocoulomb seperti pada gambar dengan nilai K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat. Berapakah gaya listrik yang timbul dan apa yang akan terjadi pada kedua muatan tersebut? Menurut kalian apa yang akan terjadi pada mereka ketika timbul gaya? Kemudian tugas yang kedua ini anak-anak. Nah, ada 3 buah muatan ini. Ya ada 3 buah muatan. Ada Q1, ada Q2, ada Q3. Dimana Q1 dan Q2 ini sama-sama negatif, sedangkan Q3-nya ini positif. Kita tidak tahu nilainya ya, nilainya berapa, muatan mereka ini masing-masingnya berapa, kita tidak mengetahui itu. Nah, yang ditanya adalah arah gaya listrik pada muatan Q1 dan Q2. Jadi arah gayanya saja akibat pengaruh muatan-muatan lain yang paling tepat adalah, jadi kalau Q1 anak-anak dia kan dipengaruhi oleh Q2 dan Q3. Kalau Q2 dipengaruhi oleh Q1 dan Q3 gitu. Itu yang ditanya karena kita tidak ditanya Q3-nya. Nah, pilihannya seperti ini. Silakan kalian pilih. Ada pilihan A, B, C, D. Arah gaya pada muatan Q1 itu yang mana yang paling tepat? Menurut prediksi kalian atau menurut analisis kalian. Kemudian kalau arah gaya pada muatan Q2 ini mana yang paling tepat? Menurut analisis kalian juga. Kemudian jangan lupa jelaskan alasan dari jawabanmu. Kenapa kamu menjawab seperti itu? Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang ada agar kalian lebih paham lagi. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.